Oke teman-teman, hari ini kita ada sebuah proyek, bukan proyek sih. Ada seorang teman minta tolong. Ini laptopnya dia ini sudah lelet banget. Padahal ini spesifikasinya adalah Core i3 dan seterusnya 2,26 GHz. Terus kemudian harddisknya 320 GB. Tapi kendalanya laptop ini lelet banget. Saya nggak perlu tunjukkan, tapi saya cukup katakan ini lelet. Dan setelah saya coba analisa, ternyata penyebabnya adalah harddisk yang memang mungkin sudah terlalu lama usianya. Jadi saya sarankan untuk ganti harddisknya. Nah, tetapi dalam kasus ini saya menyarankan untuk ganti dengan SSD. Di video sebelumnya saya sudah tunjukkan perbedaan kecepatan antara hard disk dan SSD. Nah, saya langsung pesan di Shopee. Di sini saya pesan paket SSD 120 GB plus hard disk drive KD 12,7 mili. Nah, yang perlu teman-teman pastikan pada saat teman-teman membeli seperti ini SSD ini akan saya pasangkan di bagian sini, di bagian DVD. Jadi DVD-nya ini nanti dicopot, terus kita ganti dengan SSD. Tetapi tentu kan dudukannya beda, maka kita membutuhkan satu konverter. Ini disebut dengan KD. Nah, ini nanti ini kita copot, kemudian ini kita pasang di sini. Kita pasang di sini, lalu kita masukkan. Nah, apa kelemahannya? Kelemahannya nanti DVD ini menjadi tidak berfungsi. Nah, saya pikir tidak masalah karena baru-baru ini atau akhir-akhir ini DVD ini memang sudah tidak banyak lagi digunakan ya. Seperti itu. Orang lebih praktis untuk membuka YouTube daripada harus membeli CD atau DVD. Seperti itu. Nah, bagaimana sih langkah-langkahnya untuk mengganti dari harddisk? Bukan mengganti, sebetulnya menambahkan SSD atau mengganti DVD menjadi SSD. Nah, kita balik. Nah, kita harus lihat KD ini kalau seandainya kita pasangkan di sini, posisinya seperti ini. Nah, pasti di sini ada bagian yang dibaut. Nah, yang paling dekat di sini, yang paling memungkinkan adalah baut yang ada di sini. Kita akan coba buka biar ini bisa dilepas nanti. Kita coba buka. Usahakan memakai obeng yang sesuai ya besarnya ya, supaya tidak terjadi kerusakan pada bagian bautnya, karena bautnya cukup kecil. Terus kemudian kita tarik pelan-pelan di sini. Nah, seperti ini. Jadi bagian ini nanti sudah tidak berfungsi. Nanti akan kita ganti dengan KD. Kita buka. Nah, perlu teman-teman perhatikan sebelum mengganti atau sebelum membeli KD, teman-teman harus ukur, karena ada dua jenis KD. Untuk laptop yang jenis lama biasanya menggunakan KD yang ukurannya tebalnya adalah 12,7 mili ya. Tapi kalau untuk laptop yang baru biasanya ukurannya adalah 9 mili, jadi lebih tipis. Jadi teman-teman harus ukur dulu ini ketebalannya berapa mili. Nah, kalau di sini 12,7 mili juga teman-teman juga harus beli yang 12,7 mili. Nih, ini yang perlu diperhatikan baik-baik. Jangan sampai salah beli. Ini kebetulan saya beli online, jadi kalau misalnya saya salah beli ya nasib saya. Ini saya beli paket. Di faktur ini tertulis harganya 423.000. Dan mendapat diskon sekitar 40%, sehingga saya tinggal bayar 300 ribuan. 40% atau 20% ya.
atau 25% ya. Nanti teman-teman bisa hitung sendiri, kayaknya 20%. Oke, ini sudah kita buka. Ini kita singkirkan dulu DVD-nya. Terus kemudian ini SSD-nya. Kenapa saya pilih merek ini? Saya tidak sebutkan, tapi teman-teman bisa baca. Merek ini dia memiliki garansi 3 tahun. Dia bisa menjamin ini selama waktu 3 tahun. Ini masih segel ya. Ini bukannya dari mana? Oke, saya menggunakan pisau darurat. Ini tidak dijual. Saya bongkar. Oke, SSD itu sangat ringan ya. Kenapa sih SSD ini kecepatannya bisa lebih tinggi daripada hard disk? Karena kalau hard disk itu di dalamnya ada piringan yang bergerak, sedangkan kalau SSD itu sama seperti flash disk. Di dalamnya itu hanya berupa chip, tidak ada piringan yang bergerak. Itu yang membuat dia kecepatannya bisa tinggi. Ini pasangnya cukup dipaskan di sini, tekan. Harus pas ya masangnya ya. Oke, ditekan sampai benar-benar masuk ke soketnya. Oke, kalau sudah, apakah ada pengunci? Kita cek. Ini ada penguncinya. Jadi kalau ini sudah mepet ke sana, kita pastikan ini sudah mepet. Kita balik, kemudian kita akan pasangkan penguncinya. Tidak pas di lubangnya ya, ini seharusnya naik ini. Oh, dibuang aja nih, ada plastiknya. Kita pasangkan kembali. Hati-hati ya, bagian ini kadang suka patah, bagian konektor ini. Kalau kita kurang hati-hati dia bisa patah. Tekan, kemudian didorong. Didorong sampai benar-benar masuk mepet begini. Oke, kemudian kita balik. Nah, ini bautnya harus kita pasang supaya nanti tidak goyang. Ini sudah ada bawaan baut 4. Wow, kental. Ini juga dikasih ini ya, apa namanya, obeng kecil. Tapi obengnya sayangnya tidak bermagnet. Jadi saya pakai obeng saya sendiri.
Ini ada 4 baut, kita pasang semua. Oke. Lalu kita pasangkan kembali ke sini. Mana posisinya? Posisinya jangan sampai salah ya, posisinya begini. Jadi nanti konektor ini akan menyambung dengan konektor yang ada di dalam. Ya, hanya begini. Pastikan ini sudah mepet ya. Terus kemudian tutupnya kita pasangkan di sini. Nah, ini sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah kita bisa lakukan cloning dari harddisk. Jadi ini di dalam laptop ini ada harddisknya dan ada SSD-nya. Nanti sistem operasi yang sudah terinstall di harddisk kita akan cloning ke SSD. Kemudian partisi yang ada di harddisk nanti kita akan sembunyikan supaya laptop ini nanti bootingnya dari SSD dan penyimpanannya